Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di mata kuliah Manajemen Branding dan Digital Marketing Pendidikan. Kali ini di pertemuan ketiga, kita akan bahas topik tentang strategi manajemen branding lembaga pendidikan. Selama ini branding itu sering kita dengar dalam konteks perusahaan, produk, atau layanan komersial. Padahal lembaga pendidikan juga sangat membutuhkan yang namanya strategi branding. Kenapa? Karena lembaga pendidikan bukan hanya tempat belajar, tapi juga organisasi yang harus membangun citra, reputasi, dan kepercayaan di mata masyarakat. Materi ini ditujukan khusus untuk mahasiswa S2 PJJ PAI UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon agar kita bisa memahami bersama bahwa branding bukan sekedar logo dan slogan, tetapi bagaimana lembaga pendidikan mengelola identitasnya, membangun diferensiasi, dan menciptakan positioning yang kuat. Fokus pembahasan kita adalah bagaimana strategi branding yang biasa diterapkan di dunia bisnis itu dapat diadaptasikan ke dalam konteks pendidikan. Artinya, bagaimana sekolah, madrasah, atau perguruan tinggi bisa memiliki nilai jual yang jelas, ya, menonjolkan keunikan dan menarik minat calon siswa atau mahasiswa, orang tua, maupun stakeholder lainnya. Dengan begitu, di akhir pertemuan ini kita akan melihat bahwa branding pendidikan bukan hanya sebagai promosi belaka, ya, tetapi sebagai strategi manajemen jangka panjang yang bisa meningkatkan daya saing dan keberlanjutan lembaga. Teman-teman semua, sebelum kita masuk ke inti materi, mari kita pahami dulu apa tujuan pertemuan kita kali ini. Ada 3 poin utama yang ingin kita capai. Yang pertama adalah menjelaskan pentingnya strategi branding dalam lembaga pendidikan. Jadi branding bukan hanya milik perusahaan atau produk komersial, tapi juga sangat penting bagi sekolah, madrasah, maupun perguruan tinggi. Dengan branding yang kuat, lembaga bisa lebih mudah dikenal, dipercaya, dan dipilih oleh calon peserta didik, atau juga direkomendasikan oleh orang tua. Yang kedua, itu memahami konsep diferensiasi dan positioning. Diferensiasi berarti bagaimana lembaga menonjolkan keunikan atau kelebihan yang tidak dimiliki oleh pesaing. Positioning adalah bagaimana lembaga ingin dipersepsikan oleh masyarakat. Dengan kombinasi keduanya, lembaga bisa membangun citra yang jelas. Apakah ini sebagai kampus riset, apakah kampus berbasis teknologi, atau sekolah dengan pendekatan pembelajaran yang khas. Nah, yang ketiga adalah melakukan benchmarking antar lembaga pendidikan. Artinya kita akan membandingkan strategi branding antara institusi yang satu dan yang lainnya untuk melihat praktek terbaik atau best practice. Dari sini kita bisa belajar apa yang berhasil di tempat lain, lalu kita bisa adaptasikan, disesuaikan dengan budaya lokal yang ada di lembaga kita. Tidak bosan, saya akan ingatkan bahwa pembahasan yang akan saya berikan adalah di level perguruan tinggi. Jadi teman-teman semua bisa adaptasikan di sekolah menengah maupun menengah atas ataupun menengah pertama, ataupun di sekolah dasar yang dipimpin oleh Bapak Ibu semua atau teman-teman semua. Nah, dengan memahami ketiga tujuan ini, ya, kita akan lebih siap untuk mengaitkan teori branding dengan realitas lembaga agar kita bisa merumuskan strategi branding yang relevan dan efektif. Jadi pada saat merumuskan strategi branding itu bukan dalam satu malam gitu ya, tapi kita harus punya strategi yang baik.
Setelah kita paham tentang tujuan pembelajaran, kita akan bahas yang selanjutnya adalah strategi branding pendidikan. Jadi yang pertama, lembaga pendidikan itu harus membangun visi dan misi brand. Ya, visi dan misi brand itu bukan sekedar formalitas di dokumen resmi, tapi harus benar-benar menjadi arah dan identitas lembaga. Jadi kalau cuma tampil sebagai hiasan saja dan tidak dimaknai, maka visi dan misi yang kuat ini tidak jadi brand image di masyarakat nantinya. Nah, sekarang sebagai contoh ya, ini contoh yang bagus, misalkan sebuah visi menjadi kampus unggul di bidang riset Islami dan teknologi digital. Nah, ini bisa jadi dasar bahwa semua aktivitas branding itu menuju ke sana. Oke, yang kedua itu adalah menetapkan target audiens ya. Dalam konteks pendidikan, audiens ini beragam. Ada calon mahasiswa atau siswa, ada orang tua, alumni, masyarakat umum, bahkan stakeholder seperti pemerintah atau dunia industri. Dengan mengenali siapa audiens utama, lembaga kita menyusun strategi komunikasi dengan lebih tepat sasaran. Yang ketiga adalah mengelola konsistensi pesan dan identitas. Konsistensi adalah kunci dalam branding. Identitas lembaga mulai dari logo, kemudian slogan, website, hingga gaya komunikasi di media sosial harus selaras dengan nilai yang ingin ditonjolkan. Misalnya, kalau sekolah ingin dikenal sebagai ramah teknologi, maka semua kanal komunikasinya harus menunjukkan nuansa modern dan inovatif. Gitu. Jadi jangan sampai di chat Senin dibales Selasa gitu ya, atau mending Selasa ya, Senin dibales Kamis gitu ya. Nah, itu berarti kampus teknologi yang kurang berteknologi. Nah, dengan ketiga langkah ini, visi dan misi yang jelas, kemudian target audiens yang tepat, dan konsistensi identitas, lembaga pendidikan bisa membangun brand yang kuat, dipercaya, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Baik, yang selanjutnya dalam strategi branding pendidikan ada konsep penting yang harus kita pahami, yaitu yang pertama adalah diferensiasi dan yang kedua adalah positioning. Diferensiasi adalah keunikan yang membuat sebuah lembaga pendidikan berbeda dari yang lain. Jadi keunikan ini bisa muncul dari banyak hal, misalnya kualitas layanan akademik, metode pembelajaran, fasilitas teknologi, kegiatan ekstrakurikuler, atau nilai-nilai khas yang dipegang oleh lembaga. Contoh konkret, ada sekolah yang menonjolkan kurikulum bilingual, ya. Ada pesantren yang menggabungkan pendidikan agama dan teknologi digital, atau ada universitas yang fokus pada riset internasional. Nah, diferensiasi inilah yang menjadi daya tarik utama bagi calon siswa dan orang tua. Nah, sementara itu ada yang namanya positioning. Itu adalah citra atau persepsi yang ingin dibangun di benak audiens. Kalau diferensiasi adalah apa yang kita tawarkan, maka positioning adalah bagaimana kita dilihat oleh masyarakat. Misalnya, sebuah kampus bisa memposisikan dirinya sebagai kampus unggul di bidang riset atau kampus ramah teknologi dan inovasi. Nah, positioning yang jelas akan membantu audiens mudah mengenali dan mengingat lembaga kita. Jadi perlu dipahami bahwa diferensiasi dan positioning saling berkaitan. Diferensiasi menjadi bahan baku, sementara positioning adalah hasil persepsi yang ingin diciptakan di benak publik. Jika diferensiasinya kuat dan konsisten dikomunikasikan, maka positioning lembaga juga semakin kokoh. Nah, dengan memahami dan mengelola dua konsep ini ya, diferensiasi dan positioning, lembaga pendidikan bisa membangun citra yang unik, relevan, dan memiliki daya saing tinggi di tengah banyaknya pilihan lembaga yang tersedia. Baik, sekarang kita masuk ke topik yang terakhir dalam pertemuan ini, yaitu
benchmarking lembaga pendidikan. Benchmarking itu berarti melakukan perbandingan strategi branding antara institusi pendidikan. Jadi tujuannya bukan untuk meniru persis lembaga lain, tapi untuk belajar dari praktek yang terbaiknya yang sudah dilakukan. Dengan benchmarking kita bisa melihat bagaimana lembaga lain membangun identitas, jadi mengelola komunikasi, kemudian menarik minat calon peserta serta menyesuaikan dengan konteks lembaga kita. Ada 3 langkah penting dalam hal benchmarking ya. Yang pertama adalah membandingkan strategi branding antar institusi. Misalnya membandingkan cara promosi perguruan tinggi negeri dengan perguruan tinggi swasta, atau membandingkan branding sekolah berbasis agama dengan sekolah internasional. Jadi seperti di Winsiber itu strategi brandingnya di awal itu meniru pada Konkuk University yang ada di Korea Selatan ya. Nah, oke. Selanjutnya yang kedua adalah mengidentifikasi praktik terbaik atau best practice. Dari perbandingan yang tadi kita menemukan contoh-contoh strategi yang berhasil ya. Dan juga pasti ada yang gagal ya. Nah, contohnya sebuah kampus sukses membangun citra internasional melalui program pertukaran mahasiswa, atau sekolah berhasil memperkuat branding dengan memanfaatkan media sosial secara kreatif. Oke, yang ketiga adalah adaptasi strategi sesuai dengan konteks lokal. Ini penting karena tidak semua strategi bisa diterapkan begitu saja. Setiap lembaga memiliki karakteristik, budaya, dan audiens yang berbeda. Jadi benchmarking membantu kita mengambil inspirasi lalu menyesuaikannya agar relevan dengan kebutuhan di lingkungan lembaga kita sendiri. Dengan melakukan benchmarking, lembaga pendidikan tidak hanya berjalan sendiri, tetapi juga belajar dari pengalaman orang lain. Sehingga strategi branding yang disusun bisa lebih efektif, inovatif, dan kompetitif. Oke. Sebagai penutup dari pertemuan kita hari ini, kita simpulkan beberapa poin penting yang telah tadi saya sampaikan. Yang pertama adalah lembaga pendidikan itu perlu memahami bahwa branding bukan hanya sebagai milik perusahaan atau produk komersial, tapi juga sangat relevan buat sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi. Branding yang kuat akan meningkatkan citra, kepercayaan, dan daya tarik di mata masyarakat ya. Yang kedua, strategi branding pendidikan itu meliputi 3 hal ya. Jadi meliputi 3 hal, yaitu membangun visi, misi, brand yang jelas, kemudian menempatkan target audiens yang tepat, dan menjaga konsistensi identitas serta pesan. Jadi tanpa konsisten, maka brand akan sulit dipahami. Yang ketiga adalah konsep diferensiasi dan positioning. Itu menjadi kunci untuk menonjolkan keunikan lembaga sekaligus membangun persepsi positif di benak publik. Diferensiasi menjawab pertanyaan apa yang membuat kita berbeda, kemudian sedangkan positioning menjawab bagaimana kita ingin dilihat. Nah, yang keempat ya, yang terakhir ini adalah benchmarking ya, yaitu membantu kita belajar dari strategi lembaga lain. Dengan membandingkan dan mengidentifikasi praktek yang terbaik, kita bisa mengadaptasikan strategi yang sesuai dengan konteks lokal, bukan sekedar meniru. Jadi dapat kita lihat bahwa branding pendidikan adalah strategi manajemen jangka panjang yang berfungsi untuk membangun identitas, memperkuat daya saing, serta memastikan sustainability dari sebuah lembaga. Ya, semoga setelah pertemuan ini kita bisa lebih kritis melihat bagaimana lembaga pendidikan membangun brandnya, sekaligus mampu merumuskan strategi branding yang relevan dan efektif sesuai dengan tantangan zaman. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.